Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di YouTube channel Yuni Syafira. Di video kali ini aku mau bahas tentang cara mengecilkan perut secara alami. Simak videonya sampai selesai ya. Siapa sih yang tidak ingin memiliki perut rata, langsing, singset? Pasti menjadi impian semua wanita ya, termasuk saya sendiri. Saat memiliki berat badan 78 kilo, bukan hanya perut saya yang buncit, tetapi seluruh anggota tubuh saya ikut menumpuk lemaknya. Mulai dari pipi, lengan, paha, sampai betis. Terus bagaimana sih Mbak cara mengecilkan perut buncit? Soalnya saya udah diet pun perut saya masih buncit nih Mbak. Nah, pengalaman pribadi saya saat saya gendut dengan berat badan 78 kilo, saya hanya fokus ingin mengecilkan perut buncit saja. Karena saya pikir saat saya ketemu orang banyak, fokus penglihatan orang itu hanya ke perut. Berarti saya hanya perlu mengecilkan perut buncit saja. Saya cari nih dari Google, mulai dari ramuan-ramuan, terus ada lagi nih mitos-mitos mulai dari korset, terus yang terakhir adalah olahraga. Saya cari tuh olahraga untuk mengecilkan perut buncit secara cepat. Keluarlah olahraga yang mengecilkan perut secara 10 menit. Setelah saya lakukan ternyata hasilnya nihil. Saya pikir, wah yang bener nih, dalam 10 menit bisa mengempeskan perut buncit saja. Apalagi ramuan-ramuan bisa mengikis lemak perut. Ternyata anggapan saya salah teman-teman. Untuk mengecilkan perut tentunya ada ilmunya, bukan hanya dari olahraga melainkan diet. Dietnya yang bagaimana Mbak Yuni? Dietnya adalah defisit kalori. Untuk penurunan lemak atau fat loss diperlukan diet. Diet artinya mengatur pola makan. Nah, kalau untuk defisit kalori artinya mengurangi asupan kalori harian supaya tubuh kita membakar nih cadangan lemak yang ada di seluruh tubuh sebagai energi. Artinya kamu tidak bisa memilih bagian mana tertentu, bagian jenis tubuh tertentu yang ingin kamu kecilkan, karena setiap orang saat gemuk itu penyimpanan lemaknya berbeda-beda teman-teman. Ada kan teman-teman melihat orang gendut itu bukan dari perutnya aja yang buncit, walaupun kebanyakan orang yang memiliki berat badan obesitas itu perutnya pasti buncit. Nah, jadi setiap orang memiliki kadar penyimpanan lemak berbeda-beda. Ada orang yang hanya lengannya yang gede, hanya pinggulnya yang gede, hanya pahanya yang gede. Nah, setiap orang berbeda-beda. Jadi, untuk teman-teman yang ingin mengecilkan perut, yang pertama caranya adalah aturlah pola makan mulai dari sekarang. Menumpuk lemak di perut itu karena kebiasaan dan gaya hidup kita yang tidak sehat kan? Pasti nih, mulai dari mager, tidak banyak aktivitas, apalagi saat melakukan olahraga malas sekali. Mending stalking sosial media kan daripada melakukan olahraga hanya menyita waktu 10 menit. Nah teman-teman, kalau ingin perutnya rata, kalau ingin perutnya langsing, yang pertama yang teman-teman lakukan adalah mengatur pola makan sekarang juga. Mulai dari sarapan, makan siang, cemilan, dan makan malam. Bukan hanya mengatur pola makan saja, melainkan teman-teman cek juga apa yang teman-teman minum. Kalau sarapan nih, biasanya teman-teman sarapan paginya apa? Apakah teman-teman sarapan paginya itu teh manis sama kue manis, terus sama kerupuk lagi, comot sana sini lagi? Nah, pelan-pelan mulai dari sarapan pagi teman-teman atur. Sebisa mungkin teman-teman bawa diri teman sendiri itu untuk disiplin. Kalau teman-teman mau hasil yang maksimal, cobalah ajak diri untuk disiplin. Jadi atur tuh
menu sarapan paginya. Jangan yang manis-manis, kita isi pagi hari itu yang manis-manis. Kalau kebanyakan gula di pagi hari atau kebanyakan karbohidrat di pagi hari akan membuat kita itu ngantuk, lemes, nggak bertenaga. Nah, teman-teman, itu sarapan pagi buat apa? Buat mengawali aktivitas kan? Nah, jadi teman-teman atur sebisa mungkin sarapan pagi teman-teman. Kalau Mbak Yuni sarapan paginya apa? Kalau saya sendiri tuh, karena pagi hari saya aktivitasnya nggak orang kantoran ya, saya hanya ibu rumah tangga, aktivitasnya yang nggak terlalu padat. Saya pilih menu sarapan yang saya sukai. Nah, teman-teman kalau ingin diet untuk mengecilkan perut, teman-teman nggak harus ikut menu sarapan orang yang teman-teman itu nggak suka gitu. Misal, saya sukanya sarapan oatmeal, teman-teman nggak suka sarapan oatmeal, teman-teman ikuti, akhirnya nanti dietnya berujung gagal kalau teman-teman memaksakan menu sarapan yang nggak teman sukai. Nah, teman-teman sukanya sarapan apa? Pagi hari itu bisa sarapan nasi, Mbak? Boleh. Awal-awal boleh banget sarapan nasi, tapi perlahan dulu mengurangi makan yang berlebihan. Kurangi dulu kayak kerupuknya, teh manisnya kurangi dulu. Mulai dari kebiasaan yang paling kecil. Untuk mengubah suatu kebiasaan baru, tentunya kita perlu beradaptasi kan. Jadi jangan tiba-tiba aku ingin diet Kak, aku ingin mengecilkan perut buncit, aku harus skip sarapan. Pokoknya aku pengen perut aku kempes secara cepat. Itu nggak bisa ya teman-teman. Kita menumpuk lemak di perut itu memerlukan waktu bertahun-tahun kan. Nah, kalau untuk mengecilkannya, kita juga perlu waktu untuk mengkempeskannya. Apalagi tuh, lemak di area perut itu sangat membandel. Bahkan saat saya sekarang berat badan kadang 49, 48, 46, lemak di perut itu masih ya nggak kayak model-model kayak body Korea gitu kan. Nah, setidaknya ukuran lingkar perut saya itu udah nggak kayak saya dulu lagi, udah nggak 98. Nah, normalnya wanita itu untuk normal lingkar perut itu adalah 80 cm. Jadi, setelah teman-teman mengatur menu sarapan, misal teman-teman bisa pilih sarapannya buah, sarapannya oatmeal, sarapannya sayuran, jus. Nah, pilihlah menu sarapan yang teman-teman sukai. Banyak kan contoh menu sarapan di video saya. Nah, selanjutnya adalah menu makan siang. Berhentilah makan sebelum kenyang dan hitung kalori. Artinya, biar ketahuan teman-teman itu terjadi defisit kalori atau tidak. Ribet ya Mbak, hitung kalori. Ya kalau kamu ingin tahu defisit kalori, artinya kamu harus menghitung. Kalau disuruh diet gak menghitung, kamu kebanyakan alasan. Disuruh defisit kalori, kamu juga kebanyakan alasan. Sedangkan kamu mau perut kamu rata dan berat badan kamu turun. Makanya kamu perlu usaha yang lebih keras. Jangan kebanyakan alasan, jangan kebanyakan omongan doang. Kamu perlu action. Ayo, kamu harus hitung kalori dari makanan yang ingin kamu makan. Supaya apa Mbak? Supaya kamu tahu batas konsumsi kalori harian kamu, supaya kamu tidak makan berlebihan. Nah, saat makan siang, kamu hitung kamu makan nasinya berapa. Untuk awal-awal, kamu nggak harus memangkas porsi nasi kamu terlalu banyak. Misal nih, kamu saat sebelum diet makan nasinya bisa nambah 2 atau 3 kali. Coba perlahan dulu makan nasinya dikurangi sedikit saja. Satu hari kamu ngurangi misalnya sedikit nasi aja itu udah bagus gitu. Jangan mau cepat-cepat. Nah, terus makan siangnya ada lauknya, ada sayurnya. Nah, selanjutnya di jam 9. Nah, menjadi perut buncit itu diakibatkan oleh pola makan kita yang tidak teratur, makan berlebihan. Kita hanya memikirkan makanan yang enak di mulut, akhirnya
kelupaan menumpuk lemak di perut, ya nggak? Nah, saya juga gitu. Pokoknya cari cemilan yang enak, lihat di sosial media, apa sih makanan yang enak? Kayak seblak, kayak yang digoreng-goreng. Nah, coba mengurangi cemilan dulu. Satu hari aja kamu mengurangi satu snack cemilan itu udah baik, udah bagus banget. Artinya kamu udah ajak tubuh kamu untuk berubah. Ayo, dari cemilan apakah kamu mau? Hanya enak tuh sampai di sini aja, nikmat makan itu. Terus akhirnya menumpuk di perut kalau kamu tidak gunakan energi yang kamu makan itu untuk beraktivitas, untuk berolahraga. Akhirnya karena keseringan makan yang berlebihan, suka lupa, bertahun-tahun, akhirnya berat badan kamu naik, lemak di perut kamu itu menumpuk. Padahal untuk mengempeskan lemak perut ya artinya kamu berawal dari makan, kembali ke makan gitu. Karena kamu dari buncit itu karena pola makan kamu, artinya kamu rubah juga pola makan kamu. Jadi snacknya kurangin ya. Pilihlah snack-snack yang kamu sukai gitu. Artinya kamu masih bisa makan snack ya manusiawi lah ya. Nggak mungkin lah kalau snack itu hanya milih buah aja gitu kan. Nah, perlu perlahan untuk kamu menyukai cemilan-cemilan yang rendah kalori gitu. Kamu harus tanamkan mindset di diri kamu, aku harus bisa berubah, tapi berubahnya pelan-pelan dulu, secara bertahap dulu. Nah, kemudian nih makan malam. Nah, kalau jam-jam makan malam itu adalah jam-jam yang sangat menggoda untuk tubuh kamu menjadi gemuk. Apalagi saat malam hari aktivitas kamu itu udah berkurang ya, malam hari itu kan waktunya istirahat. Nah, kamu harus atur jam makan kamu. Oh, artinya aku sudah memenuhi kalori harian aku. Artinya aku udah stop jam segini, aku udah nggak makan lagi. Besok aja lagi aku mulai makan. Nah, jangan udah kalori hariannya udah habis, aku makan aja lagi lah, besok aja lah lagi dietnya. Artinya terlalu menyepelekan diet. Nah, selanjutnya kalau teman-teman sudah mengatur pola makan dengan defisit kalori, artinya teman-teman gak bisa memilih bagian tubuh mana yang ingin teman-teman kecilkan. Artinya spot reduction. Walaupun nih teman-teman cari nih di YouTube ya, olahraga untuk mengecilkan lengan, olahraga untuk mengecilkan perut buncit, olahraga untuk mengecilkan paha, itu nggak bisa, nggak ada spot reduction. Artinya kalau teman-teman ingin berolahraga, berolahragalah untuk keseluruhan tubuh. Untuk lemak artinya teman-teman mengatur pola makan dengan defisit kalori. Nah, selanjutnya teman-teman jangan berharap banyak sama olahraga gitu. Jangan kayak saya dulu. Misal nih, aku olahraga hanya untuk mengecilkan perut. Ya udah, aku cari aja nih olahraga untuk mengecilkan perut. Pokoknya kalau olahraga ini nggak bisa mengecilkan perut aku nggak mau olahraga lagi, aku nggak mau diet lagi. Artinya teman-teman jangan berharap banyak dengan olahraga yang ya thumbnailnya bisa mengecilkan perut buncit dengan cepat. Nggak bisa. Artinya kalau ingin mengecilkan perut, 80% itu ada di pola makan kamu, 20% ada di olahraga. Artinya seimbang pola makan dengan olahraga. Nggak bisa hanya dengan berolahraga aja teman-teman nggak mengatur pola makan, sama aja bohong. Nah, berolahragalah, jangan sampai berharap banyak gitu. Berolahragalah untuk kesehatan tubuh. Otomatis kalau teman-teman sudah mengatur pola makan, sudah berolahraga, nanti bakal ada kok hasilnya, bakal kelihatan. Walaupun gak harus banyak, hasil itu dilihat dari seberapa jauh perjuangan teman-teman gitu. Kayak saya nih, perjuangannya kan panjang, bertahun-tahun. Akhirnya kalau terus konsisten, tentu lemak di tubuh itu akan menyusut dengan sendirinya. Dan saya nggak bisa milih
lemak mana yang nyusut duluan. Apakah pipi saya yang nyusut duluan? Akhirnya saya nggak sadar seluruh itu tubuh mengecil dengan sendirinya, teman-teman. Jadi, kesimpulan dari video ini, untuk mengecilkan perut buncit, kamu perlu mengatur pola makan dengan prinsip defisit kalori. Untuk teman-teman yang bingung cara defisit kalori, teman-teman bisa simak video saya yang ini, cara menghitung kalori, cara mengatur pola makan, cara menimbang makan. Nah, selanjutnya teman-teman perlu melatih otot dengan berolahraga. Nah, selanjutnya dilakukan dengan tingkat konsisten dan kedisiplinan diri. Berusahalah lebih keras jika ingin hasil yang maksimal, dan tentunya harus dilewati dengan proses yang sangat panjang. Tidak ada hasil yang instan kalau kamu ingin hasil yang lebih baik dan bisa mempertahankannya untuk jangka panjang. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini. Semangat terus dietnya, jangan hanya fokus untuk mengecilkan perut saja, dietlah untuk kesehatan keseluruhan tubuh. Nanti setelah kamu lakukan diet itu dengan enjoy dan happy, maka kamu tidak akan sadar seluruh tubuh kamu akan menyusut lemaknya dengan sendirinya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga komentarnya ya. Share juga ke teman-teman kalian semua. See you next time video. Dah, assalamualaikum semuanya.